Ahli hukum pidana nilai perkara HRS tak boleh diproses lagi. Ingatkan nasihat baik, kita ikuti penyampaian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram PJ Asif Jamaluddin. Pulang kita di pagi hari ini dalam rangka membela para alim ulama, membela dzurriyyah Nabi, membela syiar agama Islam menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, sebelum memasuki agenda acara pada siang hari ini, saya ingin sampaikan kepada segenap seluruh umat Islam yang hadir peserta aksi bela ulama bahwa kehadiran kita di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Keempat, saya kira kita tahu bersama bahwa kasus ini dengan tambahan-tambahan pasal yang diselundupkan pada saat pembuatan surat dakwaan, yaitu pasal tentang undang-undang ormas dan ancaman hukumannya untuk menghapus hak politik Habib Rizik, maka kita sudah bisa saksikan bahwa perkara ini adalah perkara politik sesungguhnya. Di balik ini adalah motif-motif politik tertentu untuk membungkam Habib Rizik. Itu kira-kira poinnya ada yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan masalah prokes yang saya hadapi ini. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja. Saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan. Pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana. Tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Kultur politik yang mengalami defisit. Jadi langsung terlihat kontras moral antara Habib Rizik sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Jadi ini sebetulnya medan perangnya tuh. Orang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia. Karena masalah Habib Rizik bukan soal pidana, tapi soal pelanggaran hak asasi manusia tuh, yaitu hak dia untuk memperoleh perlindungan. Justru dalam memberi kritik pada kekuasaan dianggap itu sebagai kriminalitas tuh. Karena itu dicarikan delik yang kriminal, yaitu kerumunan. Kalau soal kerumunan, Habib Rizik 3 kali di dalam kasus yang disebutkan tadi, ada tiga kasus yang berimpit di dia tuh. Tapi karena hanya soal kerumunan, lalu orang bandingkan, loh, si petugas partai itu berkali-kali melakukan hat-trick yang buruk, bahkan bikin gol bunuh diri 3 kali dalam soal kerumunan. Baru-baru ini juga Presiden pergi kemana? Akhirnya jadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman analisis media, untuk mengukur potensi oposisi. Jadi dia jadi umpan dari rejim yang panik sebetulnya. Rejim yang seharusnya membaca politik dalam perspektif sejarah dan tahu bahwa politik Islam tidak mungkin membesar bila ada keadilan sosial tuh. Kalau kita belajar sejarah di mana-mana sepanjang sejarah Indonesia, gerakan politik Islam ini tumbuh bersamaan dengan merosotnya moral keadilan itu. Lepas dari siapapun tokohnya, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi zaman Orde Baru, Orde Lama, segala macam tuh. Jadi ini pemerintah yang buta huruf terhadap sejarah sebetulnya tuh. Dan Habib Rizik dijadikan umpan. Nah, sialnya Habib Rizik ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengalami defisit. Jadi langsung terlihat kontras moral antara Habib Rizik sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai.
Jadi ini sebetulnya medan perangnya itu. Orang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia. Karena masalah Habib Rizik bukan soal pidana, tapi soal pelanggaran hak asasi manusia tuh, yaitu hak dia untuk memperoleh perlindungan. Justru dalam memberi kritik pada kekuasaan dianggap itu sebagai kriminalitas tuh. Karena itu dicarikan delik yang kriminal, yaitu kerumunan. Kalau soal kerumunan, Habib Rizik 3 kali di dalam kasus yang sebutkan tadi, ada tiga kasus yang berimpit di dia tuh. Tapi karena hanya soal kerumunan, lalu orang bandingkan, loh, si petugas partai itu berkali-kali melakukan hat-trick yang buruk, bahkan bikin gol bunuh diri 3 kali dalam soal kerumunan. Ini terkait dengan hak asasi manusia seseorang, ya, dalam pertimbangan di Perma 4. Ini masih terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ihsan Sulistyo terkait dengan keterangan-keterangan publik, keterangan-keterangan media yang disampaikan oleh Ketua PPATK. Saya ingin mendalami soal itu. Saya lihat pada kasus yang menyangkut transaksi lintas negara rekening milik FPI, Pak Ketua PPATK atau jajaran PPATK begitu bersemangat untuk menyampaikan penjelasan kepada publik. Kalau tidak salah sampai disebutkan setidaknya ada 92 rekening FPI dan afiliasinya yang telah diblokir oleh PPATK. Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja, ya. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah, ya, maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu juga ikut-ikutan untuk mendisklose banyak hal terkait dengan FPI. Padahal pada kasus misalnya Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama, ya. Ini jadi concern kami, Pak, terus terang, ya. Saya tidak tahu apakah karena pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan dengan yang ada di dunia politik. Dilansir republika.co.id, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UII, Mutzakir, mengatakan dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizik Syihab di Petamburan dan Megamendung tidak bisa diproses kembali. Hal itu menurut dia karena melanggar ketentuan pasal 76 KUHP. Itu namanya nebis in idem atau pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili 2 kali. HRS tidak bisa diproses 2 kali, ujar dia kepada republika.co.id. Zakir melanjutkan, karena tidak bisa diproses 2 kali, pengadilan kemudian menggunakan pasal 160 KUHP. Padahal, angka tersebut dinilainya juga tidak bisa dilakukan, karena perbuatan pokok itu sudah diselesaikan dengan peradilan denda, ukurnya. Serupa dengan pelanggaran itu, kata Mutzakir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim seharusnya juga tidak bisa melakukan sidang terhadap Habib Rizik Syihab. Menurut dia, hal itu melanggar kompetensi relatif pengadilan yang hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara sesuai wilayah hukumnya. Ia melanjutkan, persidangan HRS di PN Jaktim menilik pada locus delicti, maka tidak sah karena tidak memiliki wewenang berdasarkan kompetensi relatif pengadilan itu. Keempat, saya kira kita tahu bersama bahwa kasus ini dengan tambahan-tambahan pasal yang diselundupkan pada saat
pembuatan surat dakwaan, yaitu pasal tentang undang-undang ormas dan ancaman hukumannya untuk menghapus hak politik Habib Rizik, maka kita sudah bisa saksikan bahwa perkara ini adalah perkara politik sesungguhnya. Di balik ini adalah motif-motif politik tertentu untuk membungkam Habib Rizik. Itu kira-kira poinnya ada yang bisa kita sampaikan.